Oke, kembali lagi di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu requestan dari temen kita yang mau ngebahas tentang raksasa di Kepulauan Solomon. Kisah tentang raksasa di Kepulauan Solomon ini terkenal itu karena adanya Perang Dunia II. Waktu itu Jepang melakukan invasi ke area Kepulauan Solomon karena dulu sistem perang Jepang tuh kan dari pulau ke pulau ya. Jadi dia menginvasi Indonesia dan juga menginvasi ke arah Pasifik, yaitu di Kepulauan Solomon juga, dengan tujuan untuk bisa memasuki wilayah Australia dan Amerika. Pada Januari 1942, tentara Kekaisaran Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke arah Pasifik Selatan. Tujuan mereka adalah memutus jalur komunikasi antara Amerika Serikat dan Australia, serta memperluas pengaruh Jepang di kawasan tersebut. Kenapa Kepulauan Solomon ini dipilih? Karena Kepulauan Solomon ini menjadi area yang strategis untuk Jepang mendirikan pos militernya gitu, terutama di Pulau Guadalcanal yang mereka anggap sebagai pijakan strategis untuk menaklukkan Australia. Jepang membangun pangkalan militer dan lapangan udara di pulau ini yang menggunakan ribuan tentara, bahkan budak dari Korea Selatan. Jadi selain mereka membawa tentara, mereka juga membawa, ya bisa dibilang budak-budak ya dari Korea Selatan itu sendiri gitu. Jadi banyak yang dibangun Jepang di pangkalan militernya di Kepulauan Solomon ini. Seperti kita ketahui, strategi Jepang itu ketika manggul pangkalan militer, mereka sering bangun terowongan-terowongan bawah tanah untuk melakukan perang gerilya ya. Jadi strategi Jepang ini memang sering banget dipraktekin. Bahkan di Indonesia kita sering banget lihat gua-gua Jepang kan, atau terowongan-terowongan Jepang yang ya dibangun untuk sebagai pangkalan militer. Dan ini juga yang dilakukan mereka di Kepulauan Solomon. Dengan ancaman sekutu yang semakin nyata, Jepang menggali terowongan dan membangun bunker di tengah hutan Guadalcanal. Mereka menggunakan tenaga kerja paksa, baik lokal maupun dari Korea yang mereka bawa. Terowongan ini menjadi tempat persembunyian strategis untuk menyimpan amunisi, makanan, dan peralatan perang mereka. Tentara Jepang percaya bahwa hutan yang lebat di Guadalcanal akan menjadi pelindung alami mereka. Tapi yang nggak mereka sadari, para penduduk lokal itu udah pernah bilang kalau di dalam hutan itu tersembunyi sesuatu yang sangat jahat. Pada Agustus 1942, akhirnya pertempuran dengan tentara sekutu di Kepulauan Solomon pun mulai meledak. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan operasi Watchtower untuk merebut Guadalcanal. Pertempuran ini berlangsung dengan sangat brutal. Banyak pengeboman udara yang dilakukan oleh tentara sekutu, serta serangan mendadak dan pertempuran jarak dekat di dalam hutan. Jepang yang terbiasa dengan taktik perang gerilya memberikan perlawanan sengit. Namun serangan tentara sekutu yang gak ada hentinya ini akhirnya membuat para tentara Jepang terdesak masuk jauh ke dalam hutan di Guadalcanal. Dan disinilah mulai terjadi hal-hal aneh yang dialami oleh mereka. Saat melarikan diri ke hutan, tentara Jepang mulai melaporkan jejak-jejak kaki besar yang mereka temukan di tanah. Jejak kaki ini jauh melebihi ukuran manusia normal. Beberapa bahkan melihat pohon yang tumbang seolah-olah dihempaskan oleh kekuatan yang sangat besar. Laporan-laporan ini awalnya dianggap sebagai omong kosong dari tentara yang kelelahan dan mengalami halusinasi. Namun beberapa tentara mulai hilang tanpa jejak pada malam hari, menimbulkan ketakutan di antara mereka. Patroli tentara Jepang melaporkan melihat makhluk setinggi 6-8 meter dengan rambut gimbal kusut dan mata merah menyala yang berkilau di dalam kegelapan. Makhluk ini memiliki tubuh yang kekar, dengan suara geraman yang sangat kencang. Mereka mengatakan, walaupun makhluk ini memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, namun makhluk ini bisa bergerak cepat di antara pepohonan, bahkan memburu tentara Jepang yang tersesat. Bahkan beberapa laporan mengatakan kalau makhluk yang akhirnya mereka sebut sebagai raksasa itu dilaporkan menangkap tentara Jepang dan memakannya hidup-hidup. Jadi di saat malam hari, cerita-cerita tentang teror raksasa ini akhirnya ya mulai membuat mental para tentara Jepang itu mulai goyah. Ketika siang hari mereka digempur oleh serangan tentara sekutu dan malam hari mereka tetap terjaga
untuk mengantisipasi serangan dari makhluk yang mereka sebut dengan raksasa ini, akhirnya membuat kekuatan Jepang di Kepulauan Solomon itu mulai melemah ya. Terlebih pasukan tentara Jepang mulai kehabisan suplai dan penyakit tropis seperti malaria memperburuk keadaan. Namun ketakutan terhadap raksasa membuat siang hari terasa lebih aman dibandingkan malam yang penuh teror. Beberapa tentara mulai kehilangan akal sehatnya, menyebut raksasa itu sebagai penjaga pulau Guadalcanal. Pada akhir 1942, korban di pihak Jepang tidak hanya akibat serangan dari sekutu, tetapi juga ada laporan misterius tentang raksasa yang menyerang mereka. Pada awal Februari 1943, akhirnya Jepang memutuskan untuk cabut dari Kepulauan Solomon, khususnya di Pulau Guadalcanal. Jadi, ketika tentara yang tertinggal di hutan itu berusaha untuk survive di dalam hutan, mereka ditangkap oleh tentara-tentara sekutu dan menceritakan hal-hal aneh. Tapi tentara sekutu ya menganggap mereka halusinasi karena memang udah kehabisan suplai ransom atau juga memang udah terserang penyakit-penyakit yang mungkin nggak pernah mereka dapatkan di daerah asal mereka, jadi ya halusinasinya kenceng banget. Dan ini yang akhirnya membuat cerita tentang raksasa di Kepulauan Solomon itu nggak pernah terbukti. Pasca perang, beberapa veteran Jepang yang selamat dari Guadalcanal menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga dan teman dekat mereka. Cerita tentang raksasa Guadalcanal menjadi legenda di antara mantan tentara Jepang. Meskipun dianggap sebagai delusi akibat trauma perang, namun penduduk asli Solomon mengkonfirmasi keberadaan makhluk besar tersebut dan menyebutnya sebagai penjaga hutan. Dan cerita tentang raksasa di Kepulauan Solomon ini sebenarnya bukan cerita yang baru. Bahkan sampai saat ini, masyarakat di Kepulauan Solomon itu percaya kalau ada makhluk besar humanoid yang menghuni hutan-hutan di Kepulauan Solomon. Penduduk asli Kepulauan Solomon memiliki sejarah panjang yang diwariskan secara lisan tentang makhluk besar yang mereka sebut sebagai megalauti, raksasa pemakan manusia. Menurut cerita nenek moyang mereka, raksasa ini telah ada jauh sebelum manusia menghuni kepulauan tersebut. Mereka digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh kekar setinggi 6-8 meter dengan rambut gimbal yang kusut dan mata merah menyala yang memancarkan aura mengintimidasi. Jadi deskripsi raksasa yang dipercayai oleh penduduk lokal di Kepulauan Solomon ini mirip dengan deskripsi raksasa yang ditemui oleh para tentara Jepang yang berada di Kepulauan Solomon pada 1942 itu. Legenda lokal menyebutkan bahwa gaya hidup dari raksasa ini mempengaruhi perilaku nenek moyang mereka. Pada masa lalu, perang antar suku sering terjadi dan praktik kanibalisme dianggap sebagai bagian dari strategi intimidasi. Beberapa kepala suku percaya bahwa dengan memakan daging manusia, khususnya suku dari lawan mereka, seperti yang dilakukan oleh raksasa, dapat mewariskan kekuatan fisik yang luar biasa dan tak terkalahkan. Selain itu, di Kepulauan Solomon ini juga ditemukan rumah-rumah adat ya, yang itu tinggi banget di atas pohon, jadi kayak rumah pohon gitu. Dan kalau kalian tahu, di suku-suku di Papua juga punya rumah yang tinggi banget gitu kan, yang di atas pohon. Dan selain untuk menghindari serangan dari hewan buas, ternyata hal ini juga dilakukan untuk menghindari serangan dari sang raksasa. Katanya tinggi dari rumah-rumah tradisional tersebut memiliki setinggi 20 meter di atas tanah. Rumah pohon ini dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu keras dan dedaunan lebat, dirancang untuk menyatu dengan lingkungan agar tidak mudah ditemukan oleh raksasa. Orang-orang Kepulauan Solomon zaman dulu hanya turun untuk mencari makan di siang hari, karena raksasa cenderung bersembunyi di gua-gua atau lembah yang jauh. Kalau bukti fisik keberadaan raksasa di Kepulauan Solomon itu sih sebenarnya masih sampai sekarang masih belum ditemukan ya mayat dari raksasa tersebut. Namun penduduk Kepulauan Solomon ini percaya kalau gua-gua yang ada di kepulauan tersebut menyambung di antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Jadi banyak yang berspekulasi kalau mayat-mayat raksasa yang meninggal itu banyak ditemukan di dalam gua itu gitu. Dan selain di Kepulauan Solomon, ternyata cerita tentang makhluk besar pemakan manusia ini juga sering ditemukan dari budaya-budaya seperti di negara Fiji dan Vanuatu. Dan mungkin hal ini menunjukkan bahwa legenda raksasa memiliki akar yang kuat di dalam budaya Polinesia dan Melanesia. Sampai sekarang penduduk Kepulauan Solomon itu tetap waspada dengan keberadaan makhluk ini. Namun faktanya, sekarang gue mau ceritakan faktanya.
Cerita tentang tentara Jepang yang bertemu dengan raksasa ini sebenarnya nggak pernah diceritakan langsung oleh para tentara Jepang. Bahkan orang-orang di sana gitu nggak tahu kalau ada cerita ini. Dan cerita ini sering kali disebarkan oleh para penikmat makhluk kriptid di Australia. Dan beberapa peneliti makhluk kriptid dari Australia sempat mengunjungi Kepulauan Solomon ini untuk mencari tahu tentang keberadaan cerita ini gitu. Dan para penduduk pun sebenarnya cuma yakin kalau ada makhluk humanoid dengan ukuran yang sangat besar yang suka memangsa manusia yang hidup di situ. Tapi mereka nggak tahu kalau ada cerita di zaman Perang Dunia Kedua tentang tentara Jepang yang dibantai oleh para raksasa di Kepulauan Solomon ini gitu. Jadi sebenarnya cerita ini simpang siur dan belum diketahui kebenarannya tentang cerita tentara Jepang yang bertemu dengan raksasa di Kepulauan Solomon. Tapi akar dari cerita ini sebenarnya adalah tentang cerita nenek moyang mereka yang mengetahui kalau ada makhluk humanoid yang sangat tinggi dengan kebiasaan memakan manusia yang hidup di kepulauan tersebut. Menarik kan? Jadi ya untuk kisahnya sih sebenarnya tentang raksasa ini banyak banget. Tentang kayak ada cerita kalau di Kepulauan Solomon itu tentang seorang wanita yang diculik oleh raksasa terus dihamili oleh makhluk tersebut gitu. Dan ketika dia kembali ke desanya, dia bercerita tentang gimana dia diperlakukan oleh sang raksasa gitu, dihamili dan melahirkan anaknya, tapi anaknya memiliki bentuk yang abnormal gitu. Kalau kalian mau searching-searching di internet mungkin kalian bakal menemukan cerita-cerita tersebut gitu. Jadi sampai saat ini ya keberadaan raksasa di Kepulauan Solomon itu masih menjadi perdebatan dan juga terlebih cerita tentang tentara Jepang yang bertemu dengan makhluk humanoid ini gitu. Oke, untuk cerita dari raksasa di Kepulauan Solomon ini cukup sampai di sini. Saksikan terus video Nerd in Wood selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video Nerd in Wood selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye.